Sidang pemeriksaan pelapor pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK kembali berlanjut pada hari ini, Kamis tanggal 2 bulan 11. Terdapat 5 pelapor yang hari ini diperiksa oleh MK, diantaranya adalah Perhimpunan Pemuda Madani, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, PBHI, BEM Unusia Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dan Kantor Advokat Alamsyah Hanafiyah. Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Madani, Furkan Jurdi, sebagai salah satu pelapor menyebutkan bahwa ketiga hakim Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman, Guntur Hamzah dan Manahan Sitompul, diduga dengan sengaja membelokkan putusan MK nomor 90 soal syarat Capres-Cawapres. Menurut Furkan, penambahan frasa terkait norma tersebut bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Penambahan tersebut juga tidak disepakati oleh mayoritas hakim. Menurut Furkan, meski sependapat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menyatakan alasan berbeda alias concurring opinion dalam pertimbangan hukumnya yaitu berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur sebagai persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian kedua hakim tersebut menolak frasa yang disepakati oleh 3 hakim di atas. Paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih oleh pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah yang disetujui oleh Hakim Konstitusi terlapor, kata dia. Kemudian, dissenting opinion diucapkan oleh 4 hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama, Hakim Wahiduddin Adams yang mengucapkan seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon. Kedua, Hakim Saldi Isra yang berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya memutuskan bahwa ketentuan pasal 169 huruf Q adalah kebijakan hukum terbuka dan harus dikembalikan ke Presiden dan DPR sebagai pembuat undang-undang. Ketiga, Hakim Arief Hidayat yang berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan menolak mengabulkan pencabutan perkara pemohon karena pemohon tidak serius dan bersungguh-sungguh mengajukan permohonan. Dari format tersebut, terlihat jelas putusan nomor 90 tidak memenuhi quorum. Dengan kata lain, putusan akuo dengan frasa paling rendah 40 tahun, atau pernah menduduki jabatan dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, diduga terjadi akibat adanya manipulasi dan penyelundupan hukum, sehingga perkara akuo dikabulkan, tutur Furkan.